Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak Ibu? Semangatlah Pak. Atau kita harus breaking dulu nih? Breaking dulu. Ayo berdiri semuanya. Oke. Kalau saya bilang tepuk satu, bilang semangat. Kalau saya bilang tepuk dua, siap mendengarkan materi yang Ibu Sri sampaikan. Oke Bapak Ibu? Bu, biasanya semangat. Pak kan itu kan punya saya Pak. Nah, oke, yuk siap Bapak Ibu. 1, 2, 3, tepuk satu, semangat. Tepuk 2, 5, siap mendengarkan materi Bu Sri. Oke, terima kasih. Biar semangat Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dari topik 1. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Mengapa kurikulum perlu diubah? Bukan merdeka belajar sih, kurikulum merdeka loh, topik 1. Merdeka belajar itu topik 2 saya. Macam mana Pak? Ada. Paus dulu bukan gini guys ya. Langsung Banyak ke kanan tapi sebelah kanan ya kanan. Woi, langsung hilang lah. Oke, apa itu kurikulum? Kurikulum yang kita ketahui itu berupa kompleks dan multimedia, dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Topik satu. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya jantungnya lemah, maka penyalurannya tidak akan bisa berkembang dan akan berakibat fatal. Oke, dalam kurikulum umumnya ada beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua ada panduan pedagogik, yang ketiga ada panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum ada 3 bagian. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan. Baik Bapak Ibu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ada yang tahu? Mengapa? Tuh, karena harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Selain yang ada di situ Pak, yang Bapak ketahui apa? Betul lah, banyak usri lah, ada 3 tuh, sama-sama nyaman kita tahu. Oke, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Nah, ada 2. Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Dan yang kedua ada kita harus sesuai dengan kebutuhan murid di sekolah. Nah, kurikulum yang berbasis sekolah yaitu KOSP, yang dalam terjemahannya kurikulum operasional satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, komponen operasional satuan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua ada visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga ada perencanaan pembelajaran. Yang keempat
Peorganisasian pembelajaran, dan yang kelima ada sistem pendampingan. Ini adalah kerangka dasar dari kurikulum, ada 5. Yang pertama ada tujuan. Apa Pak? Dia bisa buat bagus sedikit. Emang aja komen ya Pak ya. Saya Pak maaf Pak, saya baru belajar dari Canva Pak. Jadi ini saya buat sendiri. Coret-coret sendiri. Mau minta tolong Pak Amin lagi sibuk kan. Jadi saya buat sendiri aja. Oke, kerangka dasar kurikulum itu ada 5. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga ada struktur kurikulum, yang keempat ada prinsip pembelajaran dan asesmen, yang kelima ada capaian dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Nah, KOSP tadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama ada berpusat pada murid, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baca yang kita dapat jelaskan lagi kan jelaskan. Oke Bapak Ibu, ini pemaparan saya sudah selesai. Dapat disimpulkan dari materi yang saya sampaikan ini, sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Kemudian melakukan adaptasi kurikulum harus dengan cara merancang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosiologis. Sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid kita, bahkan kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan hasil belajar kita. Sudah situ. Itu saya aja Pak yang menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya paparkan. Ya Pak ya. Kayaknya Bapak ini aktif ya, Bu ya. Ya. Aktif orangnya. Berikan tepukan untuk Pak Muslim Bapak Ibu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.